Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya, ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul, serta penatua-penatua, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ranting mendapatkan daya hidup dari pokoknya hanya ketika ranting menempel pada pokoknya. Ia memiliki harapan untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Sebaliknya, ranting yang terlepas pada pokoknya jangankan berbuah, untuk bertumbuh pun akan mengalami kesulitan. Maka jika Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting,
kita diingatkan untuk selalu menempel dan memiliki relasi yang baik dengan Yesus. Maukah kita berbuat demikian agar berbuah? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, dalam perjamuan kudus ini kami tinggal dalam Yesus Putramu. Semoga kami semakin mampu mewartakan kebaikan di tengah kehidupan yang beragam, hingga kami diperkenankan mengalami hidup kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Dominikus Savio. Dominikus Savio lahir pada 2 April 1842 di Riva, Chieri, Italia. Ia terlahir dari pasangan Carlo dan Birgitta Savio. Ayahnya adalah seorang pandai besi, sementara ibunya seorang penjahit. Sejak masa kecilnya, Dominikus amat mengasihi Tuhan. Suatu hari saat usianya baru 4 tahun, Dominikus menghilang. Ibunya dengan cemas mencarinya. Akhirnya didapatkannya lah putranya itu di sudut ruangan dengan tangannya terkatup dan kepalanya tertunduk sedang berdoa. Pada usia 5 tahun, Dominikus diizinkan untuk menjadi putra altar. Ketika usianya 7 tahun, ia diperkenankan untuk menerima komuni kudus pertama kalinya. Pada bulan Oktober 1854, Dominikus diterima sebagai murid di sekolah Oratorio Santo Franciscus dari Sales, Turin, pada usia 12 tahun. Di Oratorio, Dominikus dikenal sebagai anak yang periang, ramah, serta kritis. Ia dikaruniai Tuhan karunia-karunia rohani yang jauh melebihi usianya, mengenali mereka yang membutuhkan pertolongan, mengenali kebutuhan rohani orang-orang di sekitarnya, serta dikaruniai kemampuan untuk bernubuat. Dominikus tidak suka memaksakan kehendaknya dan tidak suka menonjolkan pendapat pribadinya, tetapi ia berani untuk menentang segala yang salah dan disertai dengan alasan yang logis. Dominikus memiliki devosi yang mendalam kepada Bunda Maria. Setiap hari ia melakukan laku sili untuk menghormatinya. Setiap kali memasuki gereja, Dominikus berlutut di depan altar serta berdoa, "O Bunda Maria, aku berharap untuk selalu menjadi anak-Mu. Berilah bagiku rahmat agar aku lebih memilih mati daripada berbuat dosa dan melanggar kesucian." Pada bulan Maret 1857, ia jatuh sakit dan dikirim pulang ke rumahnya di Mondonio. Kesehatannya semakin memburuk. Dokter menyatakan bahwa ia menderita radang paru-paru atau tuberkulosis. Ia meninggal dengan tenang di rumahnya pada 9 Maret 1857 pada usia 14 tahun. Semua orang melakukan apa yang mampu dilakukannya. Saya tidak mampu melakukan hal-hal yang besar, tetapi saya mau melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang remeh sekalipun, demi kemuliaan Tuhan. Dan saya berharap, dalam belas kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan akan memandang dengan penuh belas kasih segala usaha saya yang tak berarti ini. Frater Patricius Pemo Ocarm. Lembu emas masa kini. Seperti Israel menyembah lembu emas, kita menghadapi berhala modern, uang. Menyembah uang berarti menjadikannya tujuan hidup, dengan mengorbankan nilai kemanusiaan, iman, dan relasi. Mentalitas materialistik ini melahirkan kesenjangan ekonomi yang mengabaikan martabat manusia. Menurut Paus Fransiskus, dalam Evangelii Gaudium, kita harus mengendalikan uang, bukan dikendalikannya. Martabat manusia harus diutamakan, bukan disalahgunakan.